Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati teman-teman media, para jurnalistik. Hari ini izinkan saya dengan Pak Roham Hasim, selaku juru bicara dari paslon nomor urut 2 pasangan Bung Tomo, ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, kita mengucapkan puji syukur alhamdulillah pada Allah Subhanahu wa taala bahwa pilkada yang digelar kemarin tepatnya tanggal 9 Desember 2020 dapat berjalan dengan baik, dengan lancar, dengan aman, tidak ada gangguan yang berarti. Meskipun sedikit ternoda dengan ditemukannya politik uang di salah satu daerah, sehingga salah satu pelakunya dilaporkan ke Bawaslu. Kemudian yang kedua, kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Kabupaten Projo khususnya yang kemarin memberikan hak pilih dan menentukan pilihan untuk paslon nomor urut 2. Sebagaimana kita ketahui bahwa hari ini penyelenggara pemilu masih menyelesaikan tugasnya, masih menunaikan tugasnya, menghitung, mengumpulkan data-data perolehan suara dari masing-masing TPS kabupaten, sehingga hari ini secara resmi pasangan nomor 2 menyatakan bahwa belum ada hasil resmi tentang perolehan suara masing-masing pasangan calon. Kalau kemudian ada paslon yang mengklaim atau mendeklarasikan kemenangan, bagi kami itu justru kita anggap sebagai cara-cara intervensi terselubung terhadap penyelenggara pemilu dengan membuat opini bahwa seolah-olah hasil sudah ditetapkan, sehingga pasti hal tersebut akan mempengaruhi moral para penyelenggara pemilu dalam hal menetapkan hasil sesuai dengan yang sesungguhnya. Kita ketahui bahwa masing-masing paslon pasti memiliki data yang diperoleh dari masing-masing TPS yang sumbernya dilaporkan oleh masing-masing saksi dari paslon masing-masing. Nah, kita ketahui dari pemilu ke pemilu pasti yang namanya pelaporan dari masing-masing saksi itu akan terjadi yang namanya human error atau kesalahan penulisan. Kita berkali-kali mengikuti pemilu, pasti pada ujungnya akan terjadi kekeliruan. Kami memiliki data bahwa sampai hari ini pasangan nomor urut 2 itu masih unggul 131 suara. Paslon lain barangkali memiliki data yang juga berbeda. Nah, karena paslon nomor urut 2 ini ingin menciptakan suasana yang kondusif di mata masyarakat, tidak ingin melaksanakan intervensi pada penyelenggara pemilu, meskipun data kami paslon nomor 2 itu unggul, tipis, kami tidak akan mendeklarasikan kemenangan sebelum ada keputusan resmi rekapitulasi yang diselenggarakan oleh penyelenggara pemilu atau KPUD. Sehingga kami jaga betul marwah pemilu ini, kami jaga betul suasana kebatinan para penyelenggara pemilu agar mereka menunaikan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Kita paslon nomor urut 2 hanya ingin memastikan bahwa proses yang berjalan, penghitungan yang berjalan, nanti sesuai dengan mekanisme, prosedur, dan tata aturan yang berlaku. Kemudian hasil yang disampaikan atau yang ditetapkan adalah juga hasil yang sebenar-benarnya sesuai dengan yang terjadi pada masing-masing TPS. Kalau toh kemudian ternyata dari hasil akhir rekapitulasi KPUD itu ternyata sama dengan data kami sehingga paslon nomor urut 2, yang pertama ya kami akan mengucapkan syukur. Yang kedua, kami pun akan merangkul, mengajak seluruh elemen kekuatan yang ada di Purworejo, termasuk kedua paslon yang lain, akan kita akomodir dalam memberikan masukan-masukan untuk pembangunan daerah Kabupaten Purworejo ke depan.
Kalau toh kemudian ternyata nanti keputusan akhirnya dan itu sesuai dengan prosedur, sesuai dengan realitas yang terjadi, ternyata paslon kami kemudian tidak menjadi pemenang, kita pun juga akan berikan selamat dan dukungan kepada yang lain. Oleh karena itu, kami mengajak seluruh paslon untuk menahan diri. Data yang ada silahkan disimpan baik-baik, kita gunakan nanti pada saat perhitungan di KPUD dengan argumentasi data yang kita miliki, dan jangan sekali-sekali mendeklarasikan diri kemenangan sebelum ada keputusan resmi. Sekali lagi, itu adalah bentuk arogansi dan intervensi pada penyelenggara pemilu. Itu adalah sikap dan pandangan dari paslon nomor 2. Yang masuk ke kami sudah lebih dari 90%, dan kami unggul dengan selisih memang cukup kecil, 131 suara. Dengan total suara sah 402.013. Suara terbanyak di kecamatan apa? Jadi kami bacakan secara keseluruhan. Paslon nomor urut 1 itu di data kami memperoleh suara 115.446. Dia unggul di 2 kecamatan, yaitu Kaligesing dan Baglek. Kemudian paslon nomor 2 memperoleh 143.349. Unggul di 7 kecamatan, yaitu Bener, Gebang, Kemiri, Pituruh, Butuh, Kuto Arjo, Bruno. Kemudian paslon nomor 3 juga di 7 kecamatan, yaitu di Kecamatan Loano, Kecamatan Grabak, Kecamatan Purwodadi, Kecamatan Ngombol, Kecamatan Bayan, Kecamatan Banyurip, dan Kecamatan Purworejo. Sehingga dengan total suara 143.218. Jadi paslon nomor urut 2 dari hitungan kami unggul di 7 kecamatan, paslon nomor 3 juga unggul di 7 kecamatan, paslon nomor 1 unggul di 2 kecamatan. Hingga relatif kekuatan nomor 2 dan nomor 3 memang cukup berimbang. Itu teman-teman. Terima kasih. Pak, untuk konkretnya dari sekian TPS ini data dari berapa TPS? Data yang masuk dari 1.901 TPS, kita sudah masuk 1.879 TPS. Belum 100%. Belum. Masih punya langsung. Itu data saksi ya, Pak? Ya, data yang kami himpun dari saksi-saksi kami yang ada di lapangan. Kenapa tidak di 100% kan, Pak? Karena semua saksi kan sudah... Belum selesai, Pak. Belum selesai, Pak. Belum selesai. Berarti ada kemungkinan tambah, Pak? Ya, kalau 100% pasti tambah. Pasti bertambah. Apakah akan dipergunakan, mengingat ada jenengan tadi mengatakan ada intervensi ketika proses penghitungan? Intervensi adalah intervensi moral. Lah, sedangkan apakah paslon nomor urut 2 itu nantinya kalau kemudian ternyata perolehan suaranya di bawah paslon yang lain akan membawa persoalan ini ke ranah sengketa, misalkan ke Mahkamah Konstitusi atau tidak, tergantung dari proses perjalanan nanti. Di dalam proses perhitungan dan rekapitulasi kita menemukan atau tidak tentang kemungkinan penggelembungan suara yang itu berakibat pada pengurangan maupun penambahan suara dari masing-masing paslon. Kalau itu terjadi dan kami memiliki bukti, tentu ya kami sebagai warga negara yang taat hukum, ranahnya harus melalui jalur hukum. Memang kalau dari sisi logika, kita melihat ada di salah satu kecamatan, tidak perlu saya sebut di mana kecamatan terjadi, itu karena bagian dari strategi. Ada suara-suara paslon lain itu yang relatif kewajarannya itu kita pertanyakan. Pak, ini yang dijadikan dasar ini C1 atau apa, Pak? Iya, C1. C1 ya, Pak ya? C1. Dan sebagian plano, ada yang melaporkan baru foto plano. Cukup ya, saya kira ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.